Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meneruskan kaji kita tafsir Yasin As-Syaikh Hamamizadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di depan mereka sadda, yaitu penghalang. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka sadda, penghalang. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, lalu kami butakan mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak melihat. Kita lanjutkan riwayat ini. Qala al-muallifu As-Syaikh Hamamizadah rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayatin nazalat hadhil ayatu fi ta'ifatin min Quraisyin. Wa nazalat hadhil ayat, wa fi riwayah, dalam satu riwayat, nazalat hadhil ayat, turun ayat ini. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Turun ayat ini terkait dengan fi ta'ifatin min Quraisyin, ada satu taifah, ada satu kelompok dari orang-orang Quraisy Makkah. Wa dzalika, anna nabiyya alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim, ma'a ashabihi kanu jalisina. Suatu hari Nabi dengan para sahabat jalisina inda babil Ka'bah. Nabi beserta sahabat duduk inda babil Ka'bah, di sisi pintu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada pintunya, ya. Faqalat Quraisyun, maka berkatalah orang Quraisy Makkah, na'khudhu, kata orang Quraisy ini, na'khudhu Muhammadan ma ashabihi wa nadhhabu bihim ila jabali Abi Kubaisin fanaqtulu Muhammadan ma ashabihi. Ini ancaman orang-orang Quraisy Makkah. Nabi dalam dakwahnya tidak berjalan mulus, tanpa rintangan dan tantangan, penuh dengan ancaman, gangguan, AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam dakwah. Tapi Allah menjaga beliau, Allah melindungi beliau. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungi engkau dari godaan kejahatan manusia. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka ada penghalang. Lam yarau Muhammadan wa ashabah, dan mereka tidak melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allahu akbar. Inilah makna dari waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah bisa berkuasa dengan apa yang Allah inginkan. Baik, kita beralih ke ayat berikutnya.
wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Apakah engkau memberi inzar, memberi peringatan kepada mereka, atau tidak memberi peringatan kepada mereka? Fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala annahum la yu'minuna bal yamutuna 'alal kufri fayadkhuluna an-nar. Li'annahu sabata fi ilmillah, karena sudah ada ketetapan ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah yang azali telah berlaku ketetapan apa? Annahum la yu'minun, bahwa mereka tidak beriman. Dan itu sudah menjadi ketetapan dalam ilmu Allah azali sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bahwa mereka tidak beriman. Yamutuna 'alal kufri, mereka mati di dalam kekufuran. Wa fayadkhuluna an-nara, lalu mereka akan masuk ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah, semoga Allah selamatkan kita dari siksa api neraka, amin ya rabbal alamin. Fa'ala hadha takdir yakunu al-inzar, fa'ala hadha takdir yakunu hadha al-inzar, maka dengan takdir ini, ya, takdir Allah, ketetapan Allah, ilmu Allah azali, mereka tidak beriman, mereka kufur, ya, mereka kufur kepada Allah dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ketetapan Allah seperti ini yakunu al-inzaru ta'kidan lil hujjah li inkarihim. Yakunu al-inzar ta'kid lil hujjah li inkarihim. Al-inzar, ya, jadi al-inzar itu menjadi ta'kid lil hujjah. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka inzar itu menjadi takkid, ya, memberi peringatan kepada mereka, menjadi ta'kidan lil hujjah li inkarihim, menjadi takkid untuk menguatkan argumen hujjah li inkarihim terhadap apa? Keingkaran mereka, kebanyakan orang-orang kafir Quraisy Makkah, bahwa mereka tidak beriman dan mereka mati dalam kekufuran, dan nanti Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Jamaah yang kami hormati, ayat berikutnya, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, sesungguhnya engkau, tunziru memberi peringatan, manit taba'a dzikra, kepada orang yang mengikuti az-zikra, yaitu mengikuti Al-Quran. Wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan takut kepada Allah bil ghaib, yang dia tidak melihatnya. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, takut kepada Allah
yang Rahman bil ghaib. Allah tidak mereka lihat, tapi mereka takut kepada Allah. Atau mereka takut kepada Allah walaupun berada dalam kesendirian, tidak bersama dengan makhluk yang lain. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira kepada dia bimaghfirah, dengan ampunan, wa ajrin karim, dengan pahala yang mulia. Yakni ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim, inzaruka bil Quran la yufidu illa man amana billah birisalatika wa birisalatika. Inzar, memberi peringatan, ya, membuat mereka rasa takut. Ada peringatan, itu tidak memberi manfaat kecuali kepada siapa? Kecuali kepada orang man amana billah, kepada orang yang beriman kepada Allah. Wa khasyar rahmana bil ghaibi. Ada orang melihat, ada orang tidak melihat, dia takut kepada Allah. Dan dia tidak melihat Allah, dan dia takut kepada Allah. Allahu akbar. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Wa khafa minal azab al ghaib, dan dia takut kepada azab yang gaib. Dia takut kepada Allah, dia takut kepada Allah terhadap azab yang gaib. Selama ini dia belum pernah lihat azab Allah, neraka, dia tidak pernah melihat azab gaib, tapi dia takut kepada azab yang gaib. Masya Allah, itulah orang beriman. Makanya janji Allah, ya, terhadap kebaikan-kebaikan, kalau tidak disertai iman yang kuat, bisa jadi orang menganggapnya tidak ada dorongan. Tapi karena iman yang kuat itu, meskipun tidak melihatnya, dia beriman. Hadis Nabi menjanjikan orang yang sholat subuh berjamaah, ya, itu dijanjikan oleh Allah melalui hadis Nabi, ya, itu mendapatkan keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuria, pada waktu pagi bukur, ya, itu dia ikut berjamaah sholat, itu Allah berikan keberkahan. Nah, itu kalau tidak ada iman, dia tidak percaya, tidak tergugah hati. Dan seterusnya janji-janji Allah ataupun janji Nabi, ya, terhadap ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Maka dengan imanlah, dengan iman kita berbuat baik, dan kebaikan kita, amal saleh kita, dasarnya karena iman. Mengapa kita mau sholat subuh gelap-gelap, dingin-dingin? Karena apa? Karena iman. Maka dengan sholat subuh tambah iman. Mengapa kita puasa? Capek, panas, lapar, haus, kita puasa karena iman kepada Allah. Mengapa kita ngaji? Mengapa kita berbuat baik? Karena iman kepada Allah. Dan kebaikan-kebaikan kita itu akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat berikutnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah berfirman dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami
akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Inna nahnu nuhyil mauta ay fil qiyamah, pada hari kiamat nanti Allah akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati pada hari kiamat nanti, yaitu yaumul ba'tsi, namanya pada hari berbangkit. Tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada, ada lagi. Menghidupkan yang sudah ada lebih mudah dari menciptakan yang belum ada. Logikanya gitu aja. Dulu aja kita tidak ada, sekarang ada, maka kalau Allah kembalikan yang sudah ada, lebih mudah mengembalikan daripada menciptakan. Allah akan hidupkan orang-orang yang sudah mati pada hari kiamat. Jadi hidup ini bukan hanya waktu kita hidup di dunia. Masuk manusia ke alam kubur, nanti di hari berbangkit Allah akan hidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Au fil qabri li jawabi munkarin wa munkarin, atau kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ada pertanyaan nanti di kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka Allah hidupkan. Maka siap-siap nanti mau mati di kubur, ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dari sini nggak usah nyiapin pertanyaan, jawaban udah bisa sendiri kalau kita jadi orang beriman, kalau kita jadi orang bertakwa, kalau kita bisa berbuat baik di dunia. Tapi itu untuk menguatkan keyakinan kita bahwa ada pertanyaan di alam kubur nanti, yaitu malaikat munkar dan di situ Allah hidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.